Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Ketemu lagi ya kita hari ini, semoga gak bosan nih ya. Kali ini saya mau berbagi resep dengan kalian semua, ide lauk makan ataupun cemilan ya, dimakan atau dicocol dengan saus ini enak banget rasanya. Dan sekarang akan kita persiapkan dulu bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang akan kita perlukan. Siapkan wadah yang lebih besar ya teman-teman, dan masukkan tahu putih. Di sini saya memakai tahu putihnya sebanyak 6 potong tahu putih. Lalu setelah itu tambahkan 3 buah wortel yang sudah kita potong dadu. Dan setelah itu kita akan memotong atau mengiris daun bawang. Di sini daun bawangnya saya pakai 6 batang daun bawang ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa kebanyakan boleh dikurangi ya. Atau jika yang suka banget dengan daun bawang boleh ditambahkan. Dan setelah itu jika sudah selesai kita iris atau kita potong, kita akan masukkan atau kita campurkan ke dalam wadah yang sudah berisi wortel dan tahu tadi ya teman-teman. Masukkan semua daun bawangnya. Dan kita akan lanjut kembali ke bahan yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya telah mempersiapkan cabai merah keriting yang sudah saya cuci bersih, pakai 5 buah saja. Lalu setelah itu kita potong, boleh potong serong secara serong ataupun kita memotongnya kita bulat-bulatkan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, akan kita masukkan atau kita campurkan ke dalam wadah yang sudah berisi dengan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Lalu setelah itu tambahkan garam halus sebanyak 1 sendok teh. Dan masukkan juga setengah sendok teh merica bubuk atau lada bubuk dan ditambahkan juga dengan penyedap rasanya atau kaldu jamur ya teman-teman. Setelah itu kita aduk hingga rata. Sambil mengaduknya kita haluskan tahunya ya teman-teman, karena di awal tadi belum saya haluskan. Jadi ketika kita mencampurkan semua bahan-bahannya kita menghaluskan tahunya juga. Setelah itu masukkan 7 butir telur ayam utuh ya teman-teman. Aduk kembali, pastikan semuanya tercampur dengan rata dan tercampur dengan sempurna ya teman-teman. Oke, ini sudah tercampur dan kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Siapkan wadah atau cetakan untuk kita masukkan tahunya ya teman-teman. Di sini saya pakai tin wall. Dan tin wallnya ini yang berukuran panjang atau besar ya teman-teman. Setelah itu tin wallnya ini akan saya olesi dengan minyak makan atau minyak goreng secukupnya saja ya teman-teman, jangan terlalu basah. Dan jika sudah kita olesi dengan minyak goreng atau minyak makan, saya akan tambahkan bahan yang lainnya agar tahunya nanti tidak lengket dan mudah banget untuk kita keluarkan dari wadahnya. Saya akan taburi tepung terigu. Tepung terigunya kita taburi asal aja ya teman-teman. Yang penting wadahnya ini atau tin wallnya ini sudah berisi atau kita taburi dengan tepung terigu. Jangan terlalu tebal ya. Setelah itu kita akan masukkan adonan dari tahunya tadi ke dalam wadah yang sudah kita taburi dengan tepung terigu dan minyak. Setengahnya saja karena ini saya akan bagi menjadi 2 kali ya teman-teman. Dan ini dia, ini sudah siap untuk kita kukus. Kita masukkan ke dalam panci pengukus. Sebelumnya sudah saya panaskan ya teman-teman, dan airnya ini sudah mendidih. Gunakan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa pancinya atau pengukusnya untuk kita tutup. Kita masak sampai matang dan sampai berubah warna. Biasanya kalau sudah matang itu warnanya akan berubah menjadi krem atau putih ya teman-teman. Coba kita tengok dulu, ini tahunya ya seperti ini ya teman-teman. Agar teman-teman lebih yakin lagi, boleh gunakan tes tusuk menggunakan garpu ataupun tusuk gigi ya.
Jika sudah tidak nempel lagi berarti sudah matang, dan di pinggirannya kalau kita towel itu tidak nempel itu berarti sudah matang juga. Ini sudah matang teman-teman, kita tunggu sampai dingin. Seperti ini tahunya. Jika sudah dingin akan kita keluarkan dari cetakannya atau wadah tin wall ini, dan seperti ini teman-teman. Nah, ini akan saya balik dulu untuk di posisi atasnya seperti ini, lalu akan saya potong dadu. Untuk potongannya sesuaikan dengan selera teman masing-masing ya. Oke, jika sudah memanjang seperti ini akan kita potong lagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu akan saya lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya akan memasukkan akan menggunakan 2 butir telur ayam. Kocok lepas ya teman-teman, tidak perlu diberi bumbu lagi. Kalau teman-teman mau diberi bumbu juga silahkan ya. Setelah itu jika sudah kita kocok, kita masukkan adonan tahu tadi karena akan kita goreng ya teman-teman. Tahunya ini kita lumuri dengan telur yang sudah kita kocok. Jika sudah, kita akan goreng tahunya di atas minyak yang sudah panas. Sebelumnya ini minyaknya sudah saya panaskan ya teman-teman. Kita goreng sampai berubah warna atau kuning kecoklatan ya teman-teman, atau berubah warna sedikit saja juga tidak apa-apa ya. Jangan lupa untuk dibalik sisi yang sebelahnya agar warnanya ini sempurna ya. Jika sudah berubah warna, sudah cantik, boleh kita angkat dan kita tiriskan dari minyak gorengnya. Dan ini dia teman-teman olahan tahu kita hari ini. Bisa dijadikan menu atau lauk untuk makan dan juga bisa dijadikan cemilan. Selamat mencoba, semoga kalian suka dan sampai jumpa di resep dan video saya berikutnya. Kita lanjut untuk resep yang selanjutnya ya teman-teman. Bahan-bahannya masih sama menggunakan tahu. Dan bagaimana cara membuatnya, kita buat sama-sama ya. Jangan di skip videonya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah yang lebih besar atau mangkuk yang besar ya teman-teman. Setelah itu saya akan masukkan atau menambahkan tahu putih. Ini yang ukurannya kecil ya, saya pakai 20 potong tahu putih yang bentuknya kotak seperti ini. Lalu setelah itu setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Dan setelah itu saya juga akan menambahkan sauri saus tiram untuk merek, sesuaikan dengan selera ya. 1 bungkus ini saya tambahkan semua. Dan bahan yang selanjutnya yaitu kaldu jamur setengah sendok teh saja. Dan ini dia teman-teman yang tidak boleh di skip juga, salah satunya saya memakai tepung maizena. Di sini saya menambahkan tepung maizenanya sekitar 5 sendok makan ya, agak muncung ya teman-teman. Kita tambahkan tepung maizenanya atau kita masukkan ke dalam bahan-bahan yang lainnya. Jika sudah, kita akan tambahkan 1 sendok teh garam halus, dan setelah itu kita aduk sampai rata. Boleh pakai tangan ya teman-teman, jangan lupa untuk cuci tangannya terlebih dahulu atau pakai sarung tangan. Pastikan semua bumbunya sudah tercampur dengan rata dan sempurna, dan tahunya ini sudah halus ya teman-teman. Dan saya juga menambahkan parutan wortel. Di sini saya memakai wortelnya 4 buah ya teman-teman, kita parut saja. Boleh juga teman-teman potong dadu ya. Dan tambahkan daun bawang
Di sini saya memakai daun bawangnya sekitar 10 batang daun bawang. Jika sudah kita masukkan, kita aduk kembali. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan sempurna dan tercampur dengan rata. Jika sudah seperti ini, saya akan menambahkan 5 butir telur ayam. Kuning dan putihnya kita pakai semua ya teman-teman, tidak ada yang di skip. Dan setelah itu aduk kembali agar telurnya ini tercampur sempurna dan tercampur dengan rata dengan bahan yang lainnya. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menambahkan irisan bawang merah. Di sini bawang merahnya saya pakai 5 siung ya teman-teman. Masukkan dan aduk kembali, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Bawang merahnya diiris tipis ya teman-teman. Setelah itu masukkan setengah sendok teh baking powder. Aduk kembali agar baking powdernya ini tercampur dengan rata dengan bahan-bahan yang lainnya ya. Jika sudah tercampur dengan rata, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya bagi dua terlebih dahulu ya teman-teman adonannya, karena saya mau masukkan udang halus. Saya pakai 5 buah udang lalu saya haluskan, dan di sini juga saya memakai 1/4 atau 250 gram ayam filet bagian dada yang sudah saya rebus sebelumnya, lalu saya haluskan ayamnya. Tambahkan daun seledri secukupnya saja ya teman-teman. Jika sudah, kita masukkan. Kita akan campurkan kembali, kita aduk sampai dengan rata dan pastikan semua bahan-bahannya sudah tercampur dengan sempurna. Jika sudah seperti ini, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak makan. Aduk kembali ya agar semuanya tercampur dengan rata. Kenapa harus pakai minyak goreng ya teman-teman? Karena biar adonannya ini lebih oily dan tidak kering ya. Jika sudah tercampur dengan rata, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini saya telah mempersiapkan cetakan puding ataupun cetakan agar-agar. Pinggirannya ini sudah saya olesi dengan minyak makan atau minyak goreng, agar nanti ketika sudah matang kita mudah untuk mengeluarkan adonannya ini. Atau jika ingin lebih mudah lagi, setelah teman-teman olesi dengan minyak goreng atau minyak makan cetakannya, boleh teman-teman taburi dengan tepung terigu secukupnya saja ya. Taburi dengan tipis-tipis. Nah teman-teman, setelah itu kita masukkan adonannya ke dalam cetakan yang sudah kita olesi dengan minyak ini. Kita masukkan semua, jangan lupa diratakan dan agak ditekan-tekan sedikit ya agar merata, tidak ada yang tipis ataupun tidak ada yang tebal. Sudah selesai teman-teman, saatnya sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini adonannya akan saya kukus terlebih dahulu. Sebelumnya ini sudah saya panaskan ya teman-teman, panci pengukusannya sudah mendidih airnya. Kita masak adonan tahu dan ayamnya ini sampai dengan matang, sekitar 10-15 menit ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kalau ingin mengecek boleh kita tes tusuk ya, kalau tidak menempel berarti itu sudah matang.
Setelah itu akan kita angkat terlebih dahulu. Ini sudah siap ya teman-teman, jangan lupa untuk mematikan apinya. Dan ini dia lauk makan kita hari ini. Ini enak banget rasanya ya. Jadi kalau punya tahu jangan hanya digoreng ataupun disayuri ya. Coba deh kalian bikin lauk makan seperti ini. Ini enak banget rasanya ya. Sudah dapat protein dan juga ada seratnya. Ini boleh ya teman-teman, setelah matang atau dikukus seperti ini kita lanjut atau kalian lanjut untuk menggoreng, itu enak banget ya, sama saja enaknya. Silahkan dicoba ya. Semoga kalian suka dan semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di resep dan video saya berikutnya.